Baik, selamat siang Namo Buddhaya. Sesuai kontrak kuliah yang telah kita sepakati bersama bahwa di pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait tujuan, fungsi, dan skup ya, skup evaluasi, ya, ruang lingkup evaluasi. Ini yang akan kita diskusikan pada hari ini. Yang pertama terkait tujuan evaluasi hasil belajar. Di referensi dikatakan bahwa tujuan utama dari evaluasi hasil belajar pertama adalah untuk memperoleh data perkembangan belajar peserta didik. Artinya proses evaluasi itu untuk memperoleh informasi, di mana informasi itu digunakan sebagai bukti perkembangan atau kemajuan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Ya, artinya ada batas waktunya. Sama seperti kita, misalnya jangka waktunya kan 1 semester 16 kali pertemuan, ya kan, artinya ada jangka waktunya seperti itu. Jadi fungsi tujuan utamanya adalah memperoleh informasi, di mana informasi tersebut akan dijadikan bukti terkait perkembangan atau kemajuan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran yang digunakan. Artinya metode yang digunakan dalam proses pembelajaran itu efektif atau tidak. Jika memang tidak, ya harus dirubah metodenya. Tanpa adanya evaluasi, maka kita tidak bisa tahu apakah metode yang kita gunakan itu tepat atau tidak. Jadi ini tujuan evaluasi belajar. Yang ketiga adalah meningkatkan semangat siswa dalam proses pembelajaran. Ya tentunya ini adalah tujuan secara psikologis ya, artinya tanpa evaluasi Anda tidak akan termotivasi untuk belajar. Ya karena Anda nggak tahu kapasitas Anda sudah sejauh mana, kemudian posisi Anda dibanding dengan rekan atau dibandingkan dengan kriteria tertentu itu di mana posisinya kemampuan Anda. Jadi ya ini untuk meningkatkan semangat motivasi agar Anda lebih bergairah untuk belajar. Kalau misalnya posisi Anda di bawah, kemudian kapasitas kemampuan Anda rendah, tentu ini kan memicu semangat agar Anda lebih rajin belajar lagi. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan atau menghambat keberhasilan siswa. Jadi ini untuk mengetahui ya, mengidentifikasi itu mencari kemudian memilah-milah, ini faktor yang mendukung, ini faktor yang menghambat. Nah, ketika kita mengetahui faktor yang mendukung dan faktor menghambat, maka kita bisa menjaga faktor-faktor yang mendukung, kemudian bisa meminimalisir faktor-faktor yang menghambat keberhasilan siswa dalam sebuah proses pembelajaran. Yang terakhir adalah memberikan akuntabilitas dari pihak sekolah kepada stakeholder. Ini sebagai bentuk tanggung jawab ya kan. Ketika kita atau orang tua Anda menyerahkan Anda ke pihak sekolah Stabun Sriwijaya, tentu Sriwijaya harus bertanggung jawab. Bagaimana cara bertanggung jawabnya? Yaitu dengan memberikan laporan kepada siswa orang tua. Dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk laporan hasil belajar. Makanya setiap semester kan Anda diberikan laporan hasil belajar. Nah, sebenarnya itu adalah bentuk akuntabilitas pihak kampus Stabun Sriwijaya terhadap, dalam hal ini adalah stakeholder yang dimaksud dalam hal ini adalah orang tua mahasiswa. Itu terkait tujuan evaluasi pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, apa sebenarnya kegunaan dari evaluasi hasil belajar? Ya, pertama bisa digunakan sebagai dalam bidang administrasi. Artinya sebagai bentuk pelaporan tadi. Nilai Anda berapa, nilai B berapa, kemudian tingkatannya apa, nah, kemudian dilaporkan. Termasuk pada orang tua. Nah, kalau sekarang bukan hanya dilaporkan kepada orang tua, tetapi juga harus dilaporkan ke lembaga pendidikan tinggi. Dalam hal ini adalah Paida Dikti secara online. Jadi setelah 1 semester, kemudian dosen menyerahkan nilai mata kuliah tertentu, dan nanti bagian akademik akan mengisi lembar Paida Dikti. Ini adalah sebagai salah satu bentuk fungsi administrasi dari evaluasi hasil belajar.
Nah, kemudian digunakan dalam apa? Dalam proses pembelajaran. Ya tentu fungsi utamanya adalah untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran itu sudah pada track tujuan pembelajaran atau belum. Seperti itu ya. Jadi mengetahui proses pembelajaran yang sudah dilakukan itu sudah berada pada jalur untuk mencapai tujuan atau belum. Kalau kira-kira melenceng ya tentu harus diperbaiki. Nah, yang ketiga adalah dapat digunakan sebagai bimbingan dan konseling. Ya, ini tentu untuk menangani siswa-siswa yang bermasalah. Terakhir, dapat digunakan sebagai fungsi penyelidikan. Ya, ini terkait tadi untuk mengetahui sebenarnya tujuan pembelajaran ini belum tercapai. Di mana yang menjadi kendalanya? Apa yang menghambat? Nah, diselidiki. Faktor apa yang membuat tujuan pembelajaran tidak tercapai? Nah, diselidiki. Nah, kira-kira ketika ketemu faktor apa yang menghambat, ya harus diberikan solusinya. Terkait evaluasi. Nah, selanjutnya adalah subjek dan objek evaluasi. Subjek itu sebenarnya pelaku ya. Siapa yang melakukan evaluasi? Nah, kemudian objek itu bisa diartikan sebagai sasaran. Apa yang dievaluasi? Jadi, siapa dan apa yang dievaluasi. Terkait siapa yang mengevaluasi, ya tentu dalam hal ini orang-orang yang melakukan pekerjaan evaluasi dalam bidang pendidikan. Kalau memang yang dievaluasi itu adalah aspek pengetahuan, ya tentu guru harus mengevaluasinya, bisa dilakukan oleh guru. Kemudian misalnya yang dievaluasi adalah aspek kepribadian, ya tentu bukan hanya guru tapi harus bekerja sama misalnya dengan psikolog, karena biasanya menggunakan personality test, tes kepribadian seperti itu. Atau misalnya yang dievaluasi adalah sikap, ya tentu guru juga harus bekerja sama atau menggunakan instrumen-instrumen yang tepat. Misalnya skala sikap tertentu. Terkait subjek ini tergantung ya, tergantung apa yang mau dievaluasi. Bisa jadi subjek evaluasi itu adalah hanya guru, atau bisa jadi juga orang lain yang dalam hal ini adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi dalam bidang pendidikan, bisa itu psikolog, bisa itu yang lain. Nah, kemudian terkait dengan objek evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat perhatian atau pengamatan dalam proses pembelajaran. Karena apa? Karena evaluator mau mengetahui. Gitu. Ini objeknya. Apa yang menjadi titik pusat atau perhatian dari pengamat dalam proses belajar mengajar. Kemudian pertanyaannya, kalau di masa pandemi ini kan kita pembelajaran secara online. Nah, bagaimana dengan ini? Apakah subjek dan objek evaluasi itu sama? Ya, pada dasarnya sama, hanya saja mungkin menggunakan metode atau strategi yang berbeda. Dalam masa konvensional, artinya tidak masa tatap muka, evaluasinya bisa dilakukan dengan metode tes tertulis. Tetapi karena ini sistemnya online, ya tentu bisa menggunakan tes-tes yang berbasis komputer. Tapi pada intinya subjek dan objeknya adalah sama, baik secara online maupun offline. Nah, berbicara terkait dengan objek evaluasi, ada 3 aspek yang harus kita perhatikan. Pertama itu adalah inputnya sebenarnya. Input ini calon siswa. Itu harus kita perhatikan. Nah, calon siswa ini kan memiliki kemampuan, memiliki kepribadian, memiliki sikap, memiliki intelijensi. Nah, ini kita harus ketahui. Input masukan ini bahannya, bahan mentahnya. Bahan mentah yang akan diolah dalam proses pembelajaran. Jadi calon siswa itu kan bahan mentahnya yang akan diolah. Oleh karena itu perlu diketahui kemampuan awalnya. Ketika Anda masuk ke Stabun Sriwijaya, tentu Anda tes dulu kan. Nah, tes itu kan bermacam-macam. Ada dari tes yang Anda kerjakan itu sebenarnya macam-macam. Ada tes kemampuan, pengetahuan, ada tes kepribadian, ada tes psikologis juga. Jadi itu sebenarnya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Anda sebelum mengikuti kuliah di Stabun Sriwijaya. Nah, masing-masing kampus bisa saja berbeda. Kalau Anda kuliah di ITB, jurusan engineering, tentu kemampuan awal yang dibutuhkan itu
berbeda ketika Anda kuliah di Sriwijaya menjadi calon guru. Seperti itu. Nah, kemudian kepribadian. Nah, kepribadian ini juga perlu di masa awal perlu dites juga. Karena kepribadian itu kan nanti secara tidak langsung akan mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Seperti itu. Jadi inputnya adalah dalam hal ini calon siswa ini bahan mentah yang akan diolah. Diolah di mana? Diolah di proses pembelajaran. Ini transformasi. Transformasi itu perubahannya. Jadi kemampuan awalnya Anda berapa, kemudian dilakukan proses pembelajaran, perubahan, transformasi, nah kemudian sampai nanti hasil belajar. Nah, dalam proses pembelajaran apa yang diperhatikan? Ya, pertama kurikulum. Seperti yang kita ketahui bersama kemarin di pertemuan pertama, kurikulum itu kan terkait segala sesuatu yang kita gunakan yang bermanfaat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu juga sarana dan prasarana. Karena dalam proses pembelajaran kan sarana dan prasarana itu harus mendukung. Anda kuliah online, sarana prasarana ya harus ada HP, harus ada pulsanya, harus ada sinyal, ya kan? Nah, yang tidak kalah penting adalah sumber daya. Sumber daya dalam hal ini tenaga pendidik maupun non pendidik. Tenaga pendidik dalam hal ini adalah guru, dosen, sementara tenaga non pendidik ya tenaga administrasi. Itu kan sumber daya. Itu sumber daya juga harus sesuai sehingga akan mempermudah dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Yang terakhir adalah aspek hasil belajar. Ini terkait dengan learning outcome dan student outcome. Seperti itu. Jadi kalau learning outcome itu begini, setelah Anda mengikuti mata kuliah evaluasi pembelajaran, kompetensi apa yang harus Anda miliki? Nah, itu learning outcome. Nah, kompetensi yang Anda miliki itulah yang disebut student outcome. Gitu ya. Ini terkait hasil belajar, yaitu learning outcome dan student outcome. Nah, ini saya tuliskan terkait langkah-langkah menyusun learning outcome. Pertama, melakukan taksonomi materi. Artinya bahwa Anda harus merumuskan mata kuliah ini tujuannya untuk mencapai apa. Mata kuliah setelah mengikuti mata kuliah ini, kemampuan kompetensi apa yang harus Anda miliki. Gitu. Yang kedua, Anda harus mencari referensi yang tepat, yang faktual, yang terkait dengan mata kuliah Anda atau bidang studi yang akan Anda ajarkan. Yang terakhir, yang ketiga adalah menyusun learning outcome. Ya tadi, learning outcome adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, kemudian memetakan learning outcome ke student outcome. Jadi misalnya biasanya menyusun learning outcome ini Anda membuat standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi misalnya mahasiswa mampu apa bla 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 begitu. Nah, dalam penyusunannya biasanya kita kalau aspek pengetahuan ya kita gunakan taksonomi Bloom. Misalnya dalam tingkatan pengetahuan berarti mahasiswa mampu mengingat terkait tujuan dan skup evaluasi pembelajaran seperti itu. Nah, kalau dalam tingkat aplikasi misalnya ya mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep evaluasi pembelajaran dalam proses pembelajaran atau dalam proses evaluasi hasil belajar seperti itu. Jadi, nah pada saat menyusun learning outcome biasanya menggunakan kalau aspek pengetahuan ya tadi taksonomi Bloom. Nah, kemudian selanjutnya adalah memetakan learning outcome ke student outcome. Jadi tadi mahasiswa mampu mengingat terkait tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Nah, student outcome apa? Ini kan terkait kemampuan evaluasi pembelajaran seperti itu. Nah, misalnya learning outcome-nya berbeda, mahasiswa mampu menggunakan
berbagai macam alat teknologi canggih dalam proses pembelajaran. Nah, itu kan student outcome-nya apa? Ya, kemampuan pengetahuan teknologi seperti itu. Nah, ini harus Anda petakan terkait learning outcome ke dalam student outcome. Nah, yang terakhir adalah menyusun extended syllabus. Sebenarnya ini mirip kontrak kuliah gitulah, walaupun ini lebih detail ya. Outline mata kuliah. Jadi di situ ada nama mata kuliahnya apa, tujuan pembelajarannya apa, dosennya siapa, berapa SKS, kemudian materi-materi apa saja yang ada dalam pembelajaran itu, kemudian referensinya apa saja. Jadi itu tuh mirip dengan outline mata kuliah seperti itu ya, terkait extended syllabus. Nah, ini bisa Anda cari referensinya terkait bagaimana menyusun learning outcome. Nah, terakhir ini adalah scope evaluasi hasil belajar. Scope itu apa? Ruang lingkup ya, ruang lingkup evaluasi hasil belajar. Jadi evaluasi hasil belajar biasanya ada 3, yaitu evaluasi pada tahap persiapan, evaluasi pada tahap proses, dan kemudian evaluasi pada tahap hasil. Nah, evaluasi pada tahap persiapan pembelajaran apa yang dievaluasi? Tujuan pembelajaran udah ada belum nih? Sudah deskripsikan secara jelas belum terkait tujuan pembelajaran? Nah, kemudian program apa nih? Program pembelajaran apa yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran? Strategi apa yang digunakan sehingga mendukung tercapainya tujuan pembelajaran? Nah, ini harus dievaluasi dalam persiapan pembelajaran. Yang kedua adalah evaluasi terkait proses pembelajaran. Apa yang dievaluasi di sini? Ya, kesesuaian proses pembelajaran dengan garis besar pembelajarannya, garis-garis besar pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kesiapan guru, kesiapan dosen dalam proses pembelajaran? Ini juga harus dievaluasi, apakah sudah siap atau belum? Apakah perlu kursus tambahan atau tidak? Bagaimana kesiapan siswa? Ini juga harus dievaluasi. Bagaimana interaksi antara guru siswa? Terjadi komunikasi dua arah atau tidak? Itu harus dievaluasi dalam proses pembelajaran. Karena ya yang terakhir ya keterlaksanaan proses pembelajaran itu sendiri. Bagaimana keterlaksanaannya? Apakah sesuai dengan rencana yang sudah dibuat di dalam persiapan pembelajaran atau tidak? Itu yang dievaluasi dalam proses pembelajaran. Terakhir adalah evaluasi dalam tahap hasil pembelajaran, yaitu ini untuk mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap tujuan khusus, kompetensi dasar, ataupun tujuan umum standar kompetensi dari mata pelajaran yang diajarkan, atau dalam hal ini adalah mata kuliah yang diajarkan. Pada intinya tadi, evaluasi pembelajaran itu harus mengevaluasi 3 tahap: persiapan, proses, dan hasil belajar. Mana yang lebih penting? Tiga-tiganya penting. Karena kalau persiapannya oke, maka ini akan mendukung dalam proses. Kalau prosesnya oke, hasilnya juga pasti oke. Karena orang bilang itu proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau prosesnya baik, ya udah nggak usah dipikirkan hasilnya. Akan dengan sendirinya adalah baik. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kedua ini. Karena memang ini online, jadi ya agak singkat juga. Nanti di pertemuan berikutnya jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan, kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, Namo Buddhaya.